إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita yang akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat kita sampaikan kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman merupakan keutamaan yang besar di dalam agama ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan hak orang tua kita dari kita untuk mengabdikan diri kita kepada mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sampai kita menyekutukan Allah. Dan di dalam ayat yang sama disandingkan keutamaan yang kata para ulama hampir saja kedudukannya sama dengan kedudukan tauhid, yaitu wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua kita. Al-Quran memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang sifat-sifat para nabi, di mana sifat mereka diabadikan yang terkait dengan birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yahya alaihi salam, wa barran biwalidayhi, bahwasannya Nabi Yahya alaihi salam
memiliki sifat birrul walidain, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran 'asiyya. Nabi Yahya bukan termasuk orang yang angkuh di hadapan orang tuanya, dan juga bukan orang yang termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini gambaran di dalam Al-Quran tentang Nabi Yahya. Dan Al-Quran juga memberikan gambaran tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, wa barram biwalidati. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku barran biwalidati, termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku dijadikan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka aku tidak memiliki sikap yang sombong, maka aku tidak memiliki sikap yang angkuh, dan aku termasuk orang yang bahagia. Selama hidup aku tidak pernah merasakan syaqiyya, penderitaan. Itulah diantara keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Ibadallah, berbakti kepada kedua orang tua adalah memberikan semua yang terbaik yang kita miliki kepada kedua orang tua kita, baik dengan perkataan kita, baik dengan perbuatan kita, perkataan yang lembut yang kita sampaikan kepada kedua orang tua kita, perkataan yang tidak melebihi suara orang tua kita. Suatu ketika Abu Hurairah, ibunya sebelumnya tidak masuk Islam, bukan orang yang muslim, bukan seorang muslimah, meminta doa agar kemudian ibunya masuk Islam. Didoakanlah oleh Rasulullah. Suatu ketika ibunya memanggil Abu Hurairah setelah ibunya masuk Islam. Ya Abu Hurairah. Ibunya memanggil, wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menjawab dengan lantang, labbaiki. Labbaiki artinya siap Bu. Tapi suara Abu Hurairah melebihi suara daripada ibunya. Maka saat itu juga Abu Hurairah tersungkur, menangis, merasa bahwa apa yang telah dilakukannya adalah sebuah dosa. Kemudian berangkat ke pasar, memerdekakan hamba sahaya sebagai tebusan dari dosa, karena dia telah mengangkat suaranya melebihi suaranya daripada ibunya. Maka di antara birrul walidain adalah kita merendahkan suara kita melebihi rendahnya suara orang tua kita. Ayyuhal hadirun, di antara birrul walidain adalah menyambung silaturahmi kita dengan orang tua kita secara berkesinambungan, secara terus-menerus, memberikan apa yang kita miliki, kemudian berkhidmah, berbakti kepada kedua orang tua kita, memberikan harta kita, menunaikan apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita, menjaga mereka, menjaga perasaannya, menjaga pikirannya, dan yang paling penting adalah kita mencari ridho dari kedua orang tua kita dan menggapai cinta dari mereka. Itulah bagian kecil daripada birrul walidain. Ayyuhal mu'minun, banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang birrul walidain. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang birrul walidain. Di antaranya Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan qadanya agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah menetapkan kepada seluruh anak Adam untuk berbakti kepada seluruh orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibar, suatu saat kita menemukan orang tua kita sudah kibar, sudah tua, ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahumā uff,
mungkin kita lelah mengurus mereka. Jangan sampai keluar dari kata kita, capek banget ngurusin orang tua. Jangan sampai. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, apalagi sampai kemudian menghardik mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Al-Quran memerintahkan kepada kita, wa qul lahuma, katakanlah kepada keduanya, qawlan karima, kata-kata terbaik dengan suara terbaik untuk kedua orang tua kita. Dan hadis-hadis berbicara tentang birrul walidain sangat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan birrul walidain daripada jihad. Birrul walidain lebih utama daripada jihad fisabilillah. Lihat bagaimana yang saat ini sedang terjadi jihad di Palestina. Mereka mengorbankan harta mereka, darah mereka, jiwa mereka, semua yang mereka miliki mereka korbankan. Tapi ternyata ada yang lebih daripada jihad fisabilillah, yaitu birrul walidain, dan setiap kita bisa melaksanakannya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Summa ayyun, kemudian amalan apa? Birrul walidain. Summa ayyun, kemudian apa? Al-jihad fi sabilillah. Yang pertama salat, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Birrul walidain merupakan satu amalan yang sangat penting untuk kita jaga. Waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi, kemudian berizin, meminta izin untuk melaksanakan jihad. Tapi Rasulullah menyampaikan sebuah pertanyaan. Ahayyun walidak? Ya Rasulullah, saya ingin berangkat jihad. Rasulullah balik bertanya, apakah orang tuamu, kedua orang tuamu masih hidup? Naam. Dia menjawab, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, fafihima, jihadmu ada dalam berbakti kepada keduanya. Fajahid, maka berjihadlah di sana. Itulah kedudukan birrul walidain. Bahkan sebuah hadis memperingatkan kepada kita, dan hadis ini juga seiring dengan bulan Ramadan sering disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar tausiahnya, di mana malaikat berdoa, ragima anfun, thumma ragima anfun, thumma ragima anfumrin, celaka, celaka, celaka. Siapa mereka? Man adraka abawah, yang masih memiliki ayah ibu, falam yudkhilahul jannah, kemudian keduanya tidak bisa membuatnya masuk surga. Ayah ibu kita adalah pintu surga bagi kita semuanya. Maka kewajiban kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu kita melahirkan kita, 9 bulan lamanya kita berada di dalam kandungannya. Ia merasakan betapa sakitnya hamil, bahkan betapa sakitnya melahirkan. Kemudian mereka bersabar ketika antum semua sakit. Kemudian mereka bersabar ketika membersihkan kotoran-kotoran kita ketika kita kecil. Begitupun ayah kita, mereka berjuang menginfakkan harta yang terbaiknya untuk kita. Mereka capek untuk mendidik kita, baik ketika kita kecil, bahkan setelah kita dewasa. Suatu saat Umar radhiyallahu anhu kedatangan seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Ia berangkat dari Yaman, menggendong ibunya sampai ke Makkah, hingga bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian mengabarkan kepada Umar, wahai Umar, saya telah gendong ibu saya dari Yaman sampai ke Makkah. Kemudian setiap ia membutuhkan sesuatu, saya tunaikan keinginannya. Apakah ini telah menggantikan kebaikan ibu saya kepada saya? Jawab Umar apa?
Satu helaan napas ketika dia mengeluarkanmu di dalam tubuhnya tidak akan tergantikan dengan perjalananmu dari Yaman, menggendongnya dan menunaikan semua kebutuhannya. Hanya satu helaan napas saja tidak bisa menggantikannya. Kenapa wahai Umar? Kemudian Umar menjawab bahwasannya ketika mereka mendidikmu, ketika mereka menimbangmu, ketika mereka memperhatikanmu, yang mereka harapkan adalah engkau hidup bahagia di dunia ini, sementara engkau menggendongnya, mengharap agar segera mereka meninggalkanmu sehingga beban kamu hilang. Jasa kedua orang tua kita sangatlah besar. Ayyuhal ikhwah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Hati-hatilah untuk kita lebih mengedepankan kebutuhan kita, keinginan kita, kemauan teman-teman kita, atau keinginan istri kita, dibanding dengan keinginan kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Sesungguhnya ahaqqun nas bihusni suhbatika, orang yang paling berhak mendapatkan perhatian darimu adalah ibumu. Sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk menjadi sahabatku, untuk aku lebih perhatikan? Jawaban Rasulullah, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ummuka, 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 summa abuk, kemudian ayahmu. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua akan terus kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Bahkan kalaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, kata para ulama, maka kita masih memiliki kewajiban untuk berbakti kepada keduanya. Bagaimana caranya? Dengan mendoakan mereka. Itu adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dengan bersedekah, sedekah terbaik yang kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dengan bersilaturahim kepada sahabat-sahabat yang kita tahu mereka adalah sahabat dari orang tua kita. Wal ihsan ila sadiqihima, berbuat baik, memberikan hadiah kepada teman-teman terbaik dari orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Barang siapa yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka ia termasuk orang yang bahagia. Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka ia termasuk orang yang celaka. Sebagaimana Rasulullah juga berfirman di hadis yang tadi sempat saya sampaikan, rogima anfun, celaka. Rogima anfun, celaka. Rogima anfun, celaka. Kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan, siapa yang menjumpai bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, kemudian mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita sama-sama perbanyak istighfar di bulan suci Ramadan. Perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Berharap kepada Allah dengan penuh harap agar kita mendapatkan ampunan. Karena termasuk orang yang celaka ketika ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan. Dan di antara hal yang mungkin sudah kita sama-sama tahu bahwa ada sebuah sunnah, tradisi, sunnah hasanah. Kebanyakan kita mudik berjumpa dengan kedua orang tua kita di lebaran atau sebelum lebaran, di bulan suci Ramadan atau setelah bulan suci Ramadan. Maka khatib berpesan, bagian dari ketakwaan adalah bahwasannya kita senantiasa menyambung silaturahim kita dengan kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan dan berjumpanya kita dengan kedua orang tua kita menjadi sarana kita untuk berjumpa dengan Allah, menikmati surga-surga yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة